Jumpa lagi dengan Mutiara Sabda Allah, Minggu 25 Mei 2025, dipersembahkan oleh Prodiakon Gereja Santa Maria Bunda Allah, Lamongan Indah, Semarang. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 23 sampai 29. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Amanat Yesus dalam perpisahannya, Bapa akan mengutus aku, yaitu dalam bentuk Roh Kudus yang dalam namanya. Janjinya kepada kita, kepada murid-muridnya, Yesus tidak akan meninggalkan mereka. Dengan demikian, para murid tetap mengalami kedamaian karena bersama-sama dengan Yesus. Yesus tidak meninggalkan mereka, tetapi hadir secara rohani. Bukan secara fisik, tetapi dalam bentuk roh. Roh Kudus yang sama juga akan menemani dan menyertai kita semua dalam menghadapi realitas kehidupan, dalam menghadapi pencobaan. Roh Kudus adalah roh penghibur yang dikaruniakan kepada kita agar kita tidak gelisah, kita tidak gentar, terutama kita dalam mengalami tantangan, kesulitan sehari-hari. Dengan demikian, kita tidaklah hidup sendirian menjalani hidup di dunia ini. Ada Roh Kudus yang siap sedia menghibur, menolong, meneguhkan sebagai iman, seperti yang dialami oleh para murid dan para jemaat di jemaat perdana. Marilah kita senantiasa bersyukur atas kehadiran Yesus melalui Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidup kita, dalam perjalanan peziarahan hidup kita dengan harapan yang tidak pernah mengecewakan.
hendaklah kita membuka hati untuk mengalami kehadiran dan bimbingan serta pertolongan dari Roh Kudus itu sendiri. Dia menyertai hidup kita, menghibur kita dalam kesusahan, membela kita dari orang yang membuat kita sakit hati, menolong kita, dan senantiasa memberikan nasihat kepada kita. Marilah kita percaya bahwa dan selalu kuat iman kita karena Roh Kudus menyertai hidup kita dimanapun kita berada. Demikianlah sabda Tuhan. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.